Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini menyelenggarakan kegiatan penguatan respon masyarakat terhadap peringatan dini bahaya Gunung Api Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada 31 Oktober hingga 2 November 2023. Rangkaian kegiatan penguatan respon pada bahaya Gunung Api Bromo diawali dengan kegiatan sosialisasi dan workshop. Kegiatan dihadiri oleh Direktorat Peringatan Dini, Bupati Probolinggo, dan organisasi pemerintah daerah. Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Peringatan Dini membentuk tim siaga bencana Desa Ngadisari yang berjumlah 25 orang dan secara bersama-sama menyusun protokol pemantauan, peringatan dini, diseminasi, rencana evakuasi, pembuatan peta partisipatif, hingga penyusunan skenario geladi. Rangkaian kegiatan penguatan respon masyarakat diakhiri dengan kegiatan simulasi peringatan dini yang dilakukan di Rest Area Cemoro Lawang, Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Hadir dalam kegiatan simulasi ini antara lain anggota Komisi 8 DPR RI, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Kepala Pelaksana BPBD Probolinggo, Pos PGA Bromo, petugas TNBTS dan Forkopimcam Sukapura. Geladi peringatan dini juga melibatkan masyarakat yang terdiri dari pelaku wisata, pedagang, petani, hingga anak-anak. Keseluruhan rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Penyelenggaraan penguatan respon masyarakat pada bahaya Gunung Bromo merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesiapsiagaan dan kesadaran diri masyarakat terhadap potensi bencana yang ada di daerahnya, serta sebagai langkah pengurangan risiko bencana yang ada di Probolinggo, khususnya masyarakat Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyerahkan dukungan operasional dan dukungan bantuan peralatan penanganan darurat bencana gempa NTT kepada pemerintah Kabupaten Kupang. BNPB menyerahkan dana siap pakai kepada pemerintah Kabupaten Kupang sebesar Rp250 juta melalui Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Eni Supartini pada Jumat 3 November 2023 di kantor Bupati Kupang. Selain bantuan dana, BNPB juga menyerahkan dukungan bantuan peralatan darurat berupa makanan siap saji 500 buah, sembako 500 pak, terpal 100 set, tenda 4x4 100 set, tenda pengungsi 2 set, matras 100 buah, dan selimut 500 buah. Sebelumnya, gempa mengguncang beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis 2 November 2023 dini hari. Gempa berkekuatan magnitudo 6,3 berpusat di darat dengan kedalaman 25 km. Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat dampak kerusakan yang disebabkan gempa NTT, antara lain sebanyak 175 unit rumah, 34 unit gedung pemerintahan, 8 unit fasilitas umum, 5 unit sarana pendidikan, dan 10 unit rumah ibadah. Tim BNPB beserta TRC BPBD Kota Kupang dan Kabupaten Kupang terus melakukan asesmen dampak yang ditimbulkan gempa tersebut. Direktorat Kesiapsiagaan BNPB melakukan pembekalan Desa Tangguh Bencana atau Destana kepada perwakilan organisasi kemanusiaan, baik pemerintah atau non-pemerintah, pada Selasa 31 Oktober hingga Jumat 3 November 2023. Kegiatan yang diselenggarakan di Bogor ini merupakan upaya BNPB guna mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. BNPB memberikan perhatian serius pada peningkatan kapasitas bagi masyarakat desa dan kelurahan yang berada di wilayah rawan bencana. Destana menjadi wadah dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia tentang ancaman dan potensi bencana.
Hadir dalam acara ini, penata penanggulangan bencana ahli muda, Hadi Sutrisno, mewakili Direktur Kesiapsiagaan BNPB. Hadi mengatakan, Destana menjadi isu utama BNPB dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bencana, mulai dari satuan pemerintahan terkecil, yaitu tingkat desa atau kelurahan. BNPB menetapkan konsep Destana untuk menunjukkan bahwa masyarakat turut berperan aktif dalam proses pengurangan risiko bencana. Program ini bertujuan untuk membentuk masyarakat tangguh bencana yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi di daerah rawan bencana, mampu menghadapi ancaman bencana, dan memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan bersama Swiss Agency for Development and Cooperation menyelenggarakan workshop jurnalis tangguh bencana di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 7 hingga 9 November 2023. Workshop yang digelar selama 3 hari tersebut ditujukan bagi jurnalis, perwakilan organisasi perangkat daerah, BPBD, dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para jurnalis sehingga memperkaya sudut pandang dalam reportase kebencanaan, sekaligus memperkuat relasi antara jurnalis dengan BNPB dan BPBD wilayah NTT. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai bahaya geologi seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, dan gerakan tanah, serta sistem komando penanganan darurat bencana dan komunikasi kebencanaan. Agenda hari kedua diisi oleh materi pembelajaran penanganan siklon Seroja oleh pemerintah pusat, bahaya hidrometeorologi, anti-hoax, jurnalisme bencana, dan pemanfaatan data bencana dalam reportase kebencanaan. Sementara di hari ketiga, BNPB dan SDC menyelenggarakan role play peliputan kejadian bencana. Panitia workshop menggandeng komunitas Kampung Nelayan Oesapa dalam kegiatan ini. Dalam sesi role play, para jurnalis melakukan peliputan dan dengan membuat reportase untuk media cetak, televisi, dan foto. Bimbingan teknis jurnalis tangguh bencana merupakan program rutin BNPB kepada para jurnalis di sejumlah wilayah provinsi di Indonesia. Melalui wartawan peduli bencana atau WAPENA, BNPB berharap para jurnalis dapat berpartisipasi aktif dalam penyebaran informasi dan penguatan edukasi sehingga literasi kebencanaan terus tumbuh di tengah masyarakat. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri membahas persiapan penyelenggaraan SEL Teluk Cendrawasih tahun 2023 di kantor Kementerian Investasi, Jakarta pada Rabu 11 November. Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut terlibat dalam Panitia Nasional Penyelenggaraan SEL Teluk Cendrawasih 2023 yang akan dihelat di Kabupaten Biak Numfor, Papua pada akhir November ini. Hal ini tertuang dalam keputusan Menko Marves nomor 33 tahun 2023, di mana Kepala BNPB bertugas sebagai anggota pengarah STC 2023. Sementara itu, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB didapuk sebagai anggota bidang pengamanan, keselamatan, dan kesiapsiagaan bencana. Suharyanto dalam paparannya mengungkapkan, berdasarkan sejarah, pernah terjadi gempa magnitudo 8,2 yang mengakibatkan tsunami di sekitar Teluk Cendrawasih pada tahun 1996. Berdasarkan fakta tersebut, BNPB telah dan akan melakukan langkah-langkah mitigasi bencana, antara lain melaksanakan sosialisasi kajian risiko bencana ke Kabupaten Biak dan sekitarnya pada bulan Oktober yang lalu. BNPB juga menginstruksikan kepada BPBD setempat untuk memperbaharui rencana kontingensi dan dokumen kajian risiko bencana. Selanjutnya direncanakan pelaksanaan latihan gladi posko, simulasi evakuasi bencana, dan kesiapsiagaan. Pada hari pelaksanaan acara, BNPB akan mendirikan posko bencana dan memberikan dukungan bantuan terkait penanganan siaga bencana, baik bersifat anggaran maupun bersifat peralatan dan logistik yang dibutuhkan.
BNPB juga akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca jika diperlukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Peringatan Dini mengadakan kegiatan penyusunan analisis penguatan sistem diseminasi informasi dan peringatan dini tsunami di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 7 November 2023. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, diwakili oleh analis bencana ahli muda, Aminingrum, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan dasar penentuan lokasi pemasangan instrumen peringatan dini tsunami. Terdapat 6 lokasi yang disurvei untuk penentuan lokasi pemasangan tower sirine, antara lain Kelurahan Lesane, Kelurahan Ampera, Kelurahan Namaelo, Desa Haya, Desa Tulehu, dan Desa Pulau Hatta. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil kajian kebermanfaatan, ketersediaan lahan, dan keamanan alat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BNPB dan BMKG dengan pendanaan Bank Dunia melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP tahun 2023. Program IDRIP hadir di 17 provinsi, 30 kabupaten kota, dan 180 desa kelurahan yang rawan terhadap potensi tsunami, sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, serta membangun ketangguhan masyarakat di daerah rawan tsunami. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama edukasi bencana dari TK Islam Mufti Mulyani dan PAUD Melati Berseri di Geraha BNPB. Pada Rabu 8 November 2023, sebanyak 75 siswa dan 7 guru pendamping dari TK Islam Mufti Mulyani mengikuti kunjungan diorama edukasi bencana. BNPB kembali menerima kunjungan siswa pendidikan anak usia dini pada Kamis 9 November 2023. Sebanyak 35 siswa-siswi dan guru pendamping dari PAUD Melati Berseri berkunjung ke diorama edukasi bencana dalam rangka pengenalan dan edukasi kebencanaan. Sebelum berkeliling ruang diorama, para peserta diajak untuk menyaksikan edukasi kebencanaan lewat video yang ditayangkan melalui planar video. Dalam kesempatan tersebut, petugas diorama menyampaikan materi bencana banjir dan gempa sebagai pengetahuan kontekstual bagi para siswa. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan penjelasan dari petugas diorama tentang banjir dan gempa, upaya pencegahan dan mitigasi ancaman bahaya bencana, serta edukasi melalui video dongeng dan lagu. Selanjutnya, para peserta diajak berkeliling diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Kunjungan diorama merupakan salah satu upaya BNPB dalam sosialisasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap potensi bahaya bencana yang ada di sekitar kita sejak dini. BNPB menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Geraha BNPB pada Jumat 10 November 2023. Upacara peringatan Hari Pahlawan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, selaku Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Inspektur Upacara mengingatkan peserta upacara untuk menteladani keberanian dan pengorbanan para pahlawan dalam membela kebenaran, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan diri sendiri. Hari Pahlawan ke-78 diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat sebagai pengingat akan adanya ancaman penjajah modern yang kian nyata. Generasi penerus bangsa Indonesia memiliki tantangan besar untuk mengelola kekayaan alam dan potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun ini diikuti jajaran pimpinan dan pegawai yang ada di lingkungan BNPB. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan.
Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rahmadi Diliawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh!